Kentang merupakan salah satu tanaman hortikultura yang dibudidayakan di Indonesia. Kentang mempunyai arti penting dalam perwujudan ketahanan pangan. Budidaya kentang layak untuk diprioritaskan karena selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi, kentang juga dapat dijadikan sebagai bahan pangan alternatif dan bahan baku industri makanan. Sebagai bahan pangan, kandungan karbohidrat pada kentang mencapai sekitar 18%, protein 2,4% dan lemak 0,1%. Total energi yang diperoleh dari 10 gram kentang adalah sekitar 80%. Dibandingkan beras, kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan energi kentang lebih rendah. Namun, jika dibandingkan dengan umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, dan talas, komposisi biji kentang masih relatif lebih baik. Kentang adalah tanaman dari suku Solanaceae yang memiliki umbi batang yang dapat dimakan. Umbi kentang sekarang telah menjadi salah satu makanan pokok penting di Eropa walaupun pada awalnya didatangkan dari Amerika Selatan. Sejarah kentang berasal dari penjajahan Spanyol dan Portugis pertama kali membawa ke Eropa dan mengembangbiakan tanaman ini. Tanaman kentang asalnya dari Amerika Selatan dan telah dibudidayakan oleh penduduk di sana sejak ribuan tahun silam. Tanaman ini merupakan herba atau tanaman pendek, tidak berkayu, semusiman dan menyukai iklim yang sejuk. Di daerah tropis, cocok ditanam dengan dataran tinggi. Masuknya kentang ke Indonesia juga terbantu oleh campur tangan kolonial Belanda. Menurut catatan awal Indonesia, tumbuhan ini mulai ada semenjak tahun 1794. Dimulai dengan penanaman di sekitar Cimahi. Nah, semenjak itu, kentang dapat ditemui pula di Priangan dan Gunung Tengger. Lalu kemudian pada tahun 1812, kentang sudah dikenal dan dijual di Kedu. Sedangkan di Sumatera, tumbuhan ini dikenal setahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1811. Petani-petani Batak yang pertama kali menanam kentang ini di dataran tinggi Sumatera menyebutnya sebagai kentang Holanda. Di Indonesia kemudian dikenal sebagai produsen kentang terbesar di Asia Tenggara dan mencapai angka 1 juta ton pada tahun 2003. Antara tahun-tahun 1960-an sampai pertengahan tahun 1990-an, angka keluaran kentang selalu berada di kisaran 9%. Klasifikasi pada kentang. Kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteredae, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Solanum, spesies S. tuberosum. Meski awet disimpan lama, kentang juga punya batas simpan yang menandakan kentang sudah tidak layak disantap lagi. Banyak faktor yang menyebabkan kualitas kentang berkurang, misalnya tempat dan cara penyimpanan yang tidak benar. Kentang segar memiliki beberapa jenis saat membeli kentang untuk disimpan. Sebaliknya, pilih yang masih muda. Tanda kentang muda bisa dilihat dari kulitnya yang tipis dan halus. Kentang segar tidak memiliki banyak noda di permukaan kulitnya. Kentang segar juga tidak terdapat memar, busuk, dan bertunas. Biasanya, masa kadaluarsa kentang adalah 1 bulan. Itu pun ketika disimpan dalam kertas di dapur. Ukuran umbi sekitar 6 atau 7 cm dengan berat rata-rata 60 sampai 80 gram. Warna kulit krem. Tekstur daging umbi sedikit berair ataupun pulen. Kualitas kentang tergolong baik dengan spesifik gravity 1067 gram. Kandungan gula reduksi 0,030 derajat Brix serta kandungan karbohidrat sekitar 11,8%. Kegunaan bentuk. Suatu benda menjadi berguna bagi manusia setelah bentuknya diubah untuk disesuaikan dengan keadaan. Nah, jadi kentang akan bertambah kegunaannya ketika sudah melalui proses pengolahan dan dijadikan sebagai makanan. Kegunaan
tempat. Benda memiliki gunaan bila dipindah ke tempat lain. Jadi, kentang akan bertambah kegunaannya ketika dipindahkan ke tempat, misalkan dari lahan produksi ke pasar atau ke tempat pengolahan bahan pangan. Lalu yang ketiga adalah kegunaan waktu. Benda memiliki kegunaan bila terjadi perubahan waktu. Jadi, kentang akan bertambah kegunaannya apabila permintaan di pasarnya meningkat. Kemudian kentang akan menambah daya gunanya ketika di pasaran terjadi kelangkaan. Nah, lalu yang keempat adalah kegunaan milik, yaitu benda memiliki kegunaan bila terjadi perubahan hak milik. Seperti contoh, kentang akan bertambah kegunaannya ketika dibeli oleh konsumen. Aliran produk komoditas pertanian dari petani hingga sampai ke konsumen dalam proses pemasaran hasil pertanian akan menciptakan suatu rangkaian yang disebut saluran tata niaga. Adapun macam-macam saluran distribusi barang konsumsi antara lain yaitu yang pertama A, dari produsen langsung ke konsumen, hanya 2 saja. Lalu kemudian yang B, produsen, lalu kemudian ke pengecer, lalu ke konsumen. Nah, lalu kemudian yang C, dari produsen ke pedagang besar, ke pengecer, lalu terakhir ke konsumen. Lalu kemudian yang D, ini adalah rantai pemasaran paling panjang. Yang pertama ke produsen, lalu kemudian ke agen, lalu kemudian selanjutnya ke pedagang besar, lalu kemudian selanjutnya ke pengecer, dan terakhir ke konsumen. Selain daripada alur dari pemasaran kentang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kegiatan tata niaga ini ada yang namanya proses pengumpulan. Nah, proses pengumpulan ini terdiri dari sortasi, grading, lalu kemudian packaging. Sortasi grading ini adalah proses pemilihan dan pemisahan umbi berdasarkan kualitas dan ukuran. Tujuannya untuk memisahkan umbi yang baik dengan yang jelek, untuk memperoleh umbi yang seragam dalam ukuran dan kualitas. Adapun caranya adalah pilih umbi yang sudah dibersihkan. Itu antara umbi yang baik dan umbi yang jelek berdasarkan satu, ada tidaknya cacat pada umbi. Kemudian yang kedua, normal tidaknya bentuk dan ukuran umbi. Dan yang ketiga, ada tidaknya serangan hama atau penyakit pada umbi. Umbi yang sudah dipilih itu dipilah-pilah lagi berdasarkan kualitas dan ukuran. Grading atau pengkelasan umbi kentang itu digolongkan menjadi 1. Kelas AL, antara lain lebih dari 200 gram umbi. Lalu kemudian yang kedua kelas A, kisaran 120 sampai 200 gram umbi. Kemudian yang ketiga kelas B, 80 sampai 120 gram umbi. Dan kelas 4, kelas C adalah kisaran 50 sampai 80 gram umbi. Lalu kemudian setelah sortasi dan grading, dilakukanlah pengemasan. Pengemasan adalah proses mengemas umbi kentang yang dilakukan dengan menggunakan bahan pengemas sesuai dengan tujuan pasar. Yang pertama, ketika tujuannya pasar pada umumnya, itu biasanya menggunakan karung, kemudian jaring plastik, waring, poli, net yang bersih dan tidak ada sisa-sisa bahan lainnya. Nah, wadah berisi kentang itu ujungnya ditutup rapat-rapat, misalkan dijahit dengan jarum karung atau tali plastik. Atau selain daripada pasar, jika kentang itu akan langsung dijual ke swalayan, bisa disesuaikan kemasannya dengan permintaan supermarket tersebut. Nah, adapun tujuan dari pengemasan ini adalah untuk memudahkan distribusi dan melindungi umbi dari kerusakan mekanis dan fisiologis, serta memperbaiki penampilan sehingga disukai konsumen. Fungsi tata niaga yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tata niaga yang terlibat pada kentang berbeda-beda, namun pada intinya melakukan fungsi yang sama, yaitu penjualan. Petani menjual kentang di hari yang sama dengan saat panen. Kentang dijual kepada pedagang pengumpul yang berada di daerah
tersebut. Pedagang mengumpulkan atau melakukan fungsi sortasi dan grading di rumah petani, kemudian dikemas ke dalam karung dan mengangkutnya dengan mobil box khusus sayuran. Pedagang pengecer membeli kentang dan menjualnya ke konsumen. Pedagang grosir juga membeli kentang dari pedagang pengumpul dan menjualnya kepada pedagang atau konsumen di luar kota. Pedagang grosir juga melakukan fungsi penyimpanan dalam bag lata untuk menjaga kentang tetap tidak rusak. Kentang dapat berbentuk bulat dan lonjong. Kentang berwarna coklat dan daging kentang ada yang berwarna merah, putih, dan kuning. Kentang memiliki rasa yang gurih dan enak. Berikut produk aneka olahan kentang. Yang pertama ada perkedel. Semua orang pasti mengenal olahan kentang satu ini. Olahan ini dibuat dari kentang yang telah direbus dan dilumatkan, lalu dicampur dengan daun bawang, seledri, dan sejumlah bumbu penyedap. Setelah itu dibentuk bulat gepeng, dicelupkan ke dalam kocokan telur ayam, dan barulah digoreng hingga kecoklatan. Lalu yang kedua ada sambal goreng kentang. Kalau yang satu ini pasti sangat populer, terutama saat lebaran tiba. Sambal goreng kentang dibuat dengan mencampurkan kentang yang telah dipotong dadu dengan bumbu sambal berbahan dasar cabai rawit serta bahan-bahan lainnya. Agar makin lezat, beberapa potong ati ampela dan petai juga lazim dimasukkan ke dalam olahan kentang ini. Lalu berikutnya ada keripik kentang. Kalau kamu ingin camilan berbahan dasar kentang, maka keripik kentang adalah pilihan yang tepat. Pada olahan ini, kentang diolah dengan cara dipotong tipis, lalu digoreng atau dipanggang hingga kering. Agar makin bercita rasa, kentang tipis yang digoreng itu pun bakal ditaburi bumbu yang lezat. Lalu yang paling populer adalah kentang goreng atau French fries. Ini merupakan olahan kentang yang bisa kamu temui di sejumlah tempat makan, mulai dari restoran fried chicken hingga kafe. Olahan kentang ini pasti selalu ada. Kentang goreng sendiri lazimnya disediakan sebagai pendamping makanan lainnya, seperti fried chicken, burger, serta fish and chips. Itulah beberapa aneka olahan kentang paling favorit di Indonesia.